Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hari ini bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia dan penyertaannya kepada kita semua. Hari ini Tuhan tetap mengasihi, tetap menolong, tetap memberkati di setiap perjalanan kehidupan kita. Dan marilah kita bersyukur apapun yang terjadi atas hidup kita, baik suka, baik duka, kita tetap bersyukur oleh karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman untuk hidup kita pada hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita sejenak menyiapkan hati kita, mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami. Di sepanjang hari ini Bapa, Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah memberkati setiap aktivitas, setiap jerih lelah kami. Sehingga pada hari ini kami tidak berkekurangan, akan tetapi kami akan semakin berkelebihan berkat-berkat Tuhan, karena Engkau yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman untuk hidup kami pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami jadikan sebagai teladan dan untuk pedoman di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami datang kepada-Mu pada saat ini ada dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur dan memohon berkat. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk hari ini, firman Tuhan akan dibaca dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan yang demikian. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi standar kepuasan Anda jika Anda bekerja? Penghasilan yang besarkah? Atau jenjang karir yang Anda raih? Atau prestasi yang Anda hasilkan? Lalu seandainya semua yang telah disebutkan itu tidak tersedia, apakah Anda tetap akan bekerja dengan sebaik-baiknya? Salah satu kisah yang memperlihatkan semangat kerja yang luar biasa adalah Yusuf. Pada awalnya Yusuf terpaksa bekerja karena ia bekerja tanpa gaji, karena dijual oleh saudara-saudaranya. Pekerjaannya sebagai budak yang terasing dari keluarganya bukanlah kondisi yang menyenangkan. Tanpa kepastian, juga tanpa hari depan. Namun Yusuf tetap bekerja tanpa dendam dan tidak pernah bersungut-sungut
godaan untuk berbuat dosa dari istri majikannya sendiri dapat ditepisnya. Namun akibatnya hidupnya makin terpuruk di dalam penjara. Tetapi Yusuf tetap bekerja sebaik-baiknya. Mengapa, saudaraku? Karena dia hidup di hadapan Tuhan. Kepercayaan pun datang menghampirinya meskipun Yusuf masih berada di dalam penjara. Hal yang terindah ialah ketika Tuhan membuat Yusuf berhasil untuk setiap apa yang dikerjakannya. Tidak mudah memang bekerja dalam kondisi pekerjaan yang buruk. Namun lingkungan yang baik pun dapat membuat kita kehilangan semangat bekerja. Jika itu yang terjadi, marilah kita memeriksa diri. Apakah kita cenderung menyalahkan keadaan, atau mungkin kita didera oleh rasa tidak puas dan kekhawatiran? Adakah kita masih hidup di hadapan Tuhan dan berrelasi dengannya? Lalu, apakah kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya? Sesungguhnya, karir pun dapat menjadi terhormat bila kita memberi hasil kerja yang tetap memuliakan nama Tuhan. Hidup di hadapan Tuhan dan bekerja dengan sebaik-baiknya adalah kunci dari keberhasilan dalam berkarir. Amin. Tuhan Yesus memberkati.